Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai, para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita ingkang minulya panjenenganipun Pak Yai Masykur Samanhudi, yang kita hormati Ketua RW 3 Bapak Tris yang selalu setia membimbing kita, menemani kita, sesepuh penasehat Pak Sapari, Ustadz Saifullah, Bapak Ibu Pirawasedaya. Alhamdulillah sore hari ini Allah masih selalu memberikan nikmatnya kepada kita, meskipun kadang kita lalai, kadang kita tidak taat, kadang kita tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada Allah, tetapi Allah tidak patah arang. Apapun kondisi kita, Allah selalu berkenan memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu luar biasa. Termasuk sore hari ini Allah memberikan nikmat kita sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman untuk mengikuti kegiatan sore yang diawali dengan ngaji atau tadarus Al-Quran, dilanjutkan dengan membaca sholawat berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali sholawat sore hari ini sudah kita lantunkan, dan kita lanjutkan dengan kajian sore menambah ilmu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sore hari ini dicatat oleh malaikat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan menambahi nikmat-nikmat yang sudah diberikan, bahkan menambah yang lebih besar lagi. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak hanya kita andalkan tetapi juga benar-benar kita harapkan bantuannya kelak di akhirat nanti melalui hak prerogatif beliau, hak istimewa beliau, yaitu memberikan pertolongan berupa syafaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita diakui oleh umat Rasulullah dan diberi pertolongan, diberi syafaat kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Sugeng rawuh Pak Kasturi. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang pertama saya sampaikan sore hari ini Pak Mukhlas dan Pak Uri silaturahmi ke Demak untuk ngaturi Pak Yai Mustaghfirin El Sirot dan Pak Yai Abdul Wahid untuk berkenan memberikan tausiah pada khusus hari Ahad. Kalau besok Ahad insya Allah Pak Yai Mukhlis, selanjutnya Pak Yai atau Ustadz dari luar. Kemudian sore hari ini Ustadz Saiful Amar juga izin, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya melanjutkan apa yang pernah saya matur kepada panjenengan, bagaimana Allah telah memberikan nikmat luar biasa kepada kita, yaitu akal. Akal inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Akal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain, sehingga manusia itu berhak untuk menjadi orang yang terhormat kalau mau. Nah, fungsi akal itu adalah untuk mengangen-angen. Kemarin saya contohkan satu saja, bagaimana kita angen-angen saudara kita yang dikubur.
Begitu diuruk, mereka sudah tidak ada teman. Gelap gulita di alam kubur. Kemarin ngendikaken oleh Pak Maskur bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia ini hampir semuanya pasti akan menyesal. Ada yang menyesalnya itu menyesal yang sangat-sangat menyesal, ada yang menyesalnya itu sifatnya merasa saat di dunia amalnya sudah banyak tetapi mestinya bisa lebih banyak lagi. Jadi penyesalan-penyesalan itu pasti ada, termasuk panjenengan, termasuk saya panjenengan pasti akan menyesal. Bagi orang yang besok di alam kubur sudah diberi nikmat juga akan menyesal. Tahu begini dulu saya akan lebih sregep lagi, sregep ngaji, sregep tadarus, sregep membaca sholawat. Sampai-sampai orang yang menyesal itu ada yang bilang begini, kalau tahu seperti ini, kalau tahu bahwa di alam kubur ini akan disiksa, mending saya jadi tanah, mending saya jadi tanah atau debu. Maka di akhir surat An-Naba itu ada ayat terakhir agak panjang. Itu peringatan dari Allah dan penyesalan dari orang kafir atau orang-orang non-muslim. Di akhir ayat ini bunyinya qala ya laitani kuntu turaba. Sebelumnya bagaimana, Ustaz? Mereka qala ya laitani kuntu turaba. Terakhir ayatnya bunyinya begitu. Orang-orang yang disiksa itu bilang begini, kalau tahu begini sebaiknya dulu itu saya menjadi debu. Debu itu tidak akan dihisab, tidak akan ditanya-tanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu pasti. Ini tidak hanya sekedar kita tahu, tetapi sebaiknya kita aplikasikan, kita praktikkan dengan amal soleh. Sore hari ini atau sampai sore hari ini begitu banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena itulah kita harus setiap waktu, setiap saat kita bersyukur kepada Allah. Banyak hal yang patut harus kita syukuri. Di antaranya adalah kita bersyukur. Puasa itu ibadah yang berat, sangat berat. Puasa itu ibadah yang sangat berat. Dibanding sholat itu lebih berat puasa. Kalau panjenengan mengatakan bahwa puasa ini ringan, maka itu alhamdulillah. Berarti panjenengan dipilih oleh Allah, imannya termasuk kuat. Tidak hanya imannya kuat, tetapi kondisinya memungkinkan. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin ikut berpuasa, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Bukan hanya kondisi fisik, tetapi kondisi pekerjaan. Ada yang pekerjaannya itu di jalan raya, mengaspal jalan. Bayangkan, kita yang di rumah saja kadang haus, ngelak. Itu yang di rumah punya AC dinyalakan. Yang di rumah belum ada AC, tidurnya ini di bawah lantai, tidak mau di kasur, cari yang dingin-dingin. Padahal pekerjaannya tidak kepanasan. Apalagi yang hari-hari pekerjaannya itu di lapangan. Kepanasan begitu luar biasa, pasti mereka itu ingin menikmati Ramadan seperti kita, tetapi mereka belum bisa. Maka ini kita syukuri bahwa Allah memberikan nikmat ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Yang berpuasa sebaiknya seluruh anggota tubuh, termasuk memanfaatkan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal kesunahan. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Jamaah yang berbahagia,
Kita lanjutkan yang tentang alam kubur tadi. Karena siksa kubur itu hak, pasti adanya. Karena itu Rasulullah berkali-kali berulang-ulang mengingatkan kita, mumpung kita belum menghadap Allah, mumpung belum diumumkan di masjid-masjid innalillahi, maka ayo kita manfaatkan. Kemudian Rasulullah memberikan tata cara. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Doanya macam-macam, salah satunya monggo diamalkan. Setelah tahiyat akhir, itu Rasulullah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal. 4 hal ini utamanya adalah tentang perlindungan kelak di akhirat nanti. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Pertama, kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Karena siksa kubur ini meskipun dia pendahuluan, tetapi dia menentukan. Meskipun dia pendahuluan, tetapi dia menentukan kapan orang itu lolos dari siksa kubur, artinya tidak disiksa di kubur, maka selanjutnya dia akan lebih mudah. Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa inna minhu fama ba'dahu aisar, fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Alam kubur ini merupakan awalu manazil, pos pertama di akhirat nanti. Pos pertama itu alam kubur. Pos itu beribu-ribu tahun, bahkan mungkin berjuta-juta tahun kita tidak tahu kapan kiamat. Kalau Rasul kita, Kanjeng Nabi itu meninggal sampai saat ini sudah 1400 tahun lebih. Begitu lamanya di alam kubur. Padahal kita disuntik vaksin. Itu kemarin Pak RW 1 hari menjelang vaksin yang daftar hanya 4 orang. Nggih Pak RW nggih, pas sehari sebelumnya. Saya dengar-dengar diantaranya adalah karena takut suntik. Wong suntik kok takut, padahal saya sendiri juga takut. Ya, takut itu normal. Dan memang itu, yang biasa nyuntik itu pun takut. Istri saya itu biasa nyuntik, tetapi juga takut, deg-degan. Nah, hanya seperti itu, kadang tidak terasa. Cedik gitu saja kita sudah takut, apalagi siksa di alam kubur. Yang cedik tidak hanya 1 detik saja takut, apalagi kalau berhari-hari, setiap hari dipukuli malaikat. Apalagi kalau bertahun-tahun. Apalagi seperti teman-temannya zamannya Rasulullah yang nakal-nakal itu berarti sudah 1400 tahun dipukuli di alam kubur setiap hari. Karena itulah innal qabra awwalu manazilil akhirah. Alam kubur itu merupakan pos pertama. Fa inna minhu fama ba'dahu aisar. Kalau di pos pertama lolos, maka di pos-pos berikutnya akan jauh lebih mudah. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kalau di pos pertama itu kok sudah tidak lolos, maka di pos-pos berikutnya akan jauh lebih berat. Disiksa 1000 tahun ini jauh lebih. Inni a'udzubika min adzabil qabri. Yang kedua adalah wa min adzabi jahannama. Yang kedua minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Bukan hanya jahanam, karena neraka ini macam-macam. Neraka itu macam-macam dan di situ ada spesialisasinya. Dosa A nanti berada di neraka A, dosa B berada di neraka B. Tingkat kepanasannya itu berbeda-beda. Ini disebutkan hanya 1 jahanam karena itu kabarnya yang paling panas, paling berat. Maka kita minta perlindungan kepada Allah.
Tidak hanya minta perlindungan, tetapi juga amal soleh. Nanti orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak mau sholat, mengaku dia dermawan tetapi tidak pernah bersedekah, mereka nanti oleh malaikat akan dilemparkan ke neraka Sakor. Ini ada nerakanya Sakor. Neraka Sakor itu orang yang tidak mau sholat, tidak mau berinfak. Besok panjenengan semua akan berada di surga insya Allah, Allahumma amin. Akan bertemu, mengunjungi tetangga kita yang masuk ke neraka Sakor. Kalau bodoh namanya ujung-ujung. Ujung-ujung itu silaturahmi. Yang silaturahmi itu tidak hanya yang hidup besok di surga neraka, itu akan ada ujung-ujung. Panjenengan nanti ayo jalan-jalan, Mas John kita jalan-jalan, tilik teman-teman kita yang ada di neraka Sakor. Kemudian Mas John dan teman-teman ini akan tanya temannya yang ada di neraka Sakor, jenengan kok sampai dimasukkan ke neraka Sakor, masalahnya apa? Kemudian para penghuni neraka Sakor itu akan menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin. Itu di Al-Quran cerita itu ada. Maka para penghuni neraka Sakor ini akan menjawab, oh iya Mas John, qalu lam naku minal musallin, dulu saya tidak mau sholat, KTP saya tulisannya Islam, tetapi saya tidak pernah sholat. Rumah saya itu tidak jauh dengan masjid. Kalau masjid speakernya banter, tak parani ketua takmiri, tak kon nyileke. Wong kok ganggu. Wes gak sholat, gak seneng dengan kebaikan-kebaikan. Misalkan seperti itu. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin. Tidak mau memberikan sedekah kepada fakir miskin. Jadi ini neraka Sakor. Ada neraka Jahanam untuk orang-orang munafik. Ada neraka Wel. Neraka Wel ini untuk orang-orang juga yang lalai sholatnya, termasuk khususnya bagi para pedagang yang nakal. Ada pedagang itu jujur, ada pedagang itu nakal. Pedagang nakal itu bagaimana? Pedagang yang curang atau mengurangi takaran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nek dodolan, nek jualan, nek naker kuwi dikurangi pada jualan yang pakai takaran. Nek nimbang iku juga dikurangi. Maka itu disebut sebagai mutaffifin atau orang yang curang, itu nanti akan masuk ke neraka Wel dan sebagainya. Ini macam-macam neraka. Karena itulah Rasulullah mengajari kita, ayo sebelum salam kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Pertama tadi berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Yang kedua berlindung kepada Allah min adzabi jahannam. Yang ketiga apa? Minta perlindungan kepada Allah dari fitnatil mahya wal mamati. Berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup itu apa? Fitnah hidup itu urip kangelan, itu fitnah hidup. Fitnah hidup itu hidupnya menjadi tidak bermartabat karena akhlaknya. Ada orang akhlaknya bagus tetapi menurut masyarakat tidak bagus, itu tidak masalah karena mulia di hadapan Allah. Ada orang yang hidup utangnya kok akeh, itu namanya mendapatkan fitnah dunia. Utangnya akeh tapi gak iso nyaur. Kalau sekedar hutangnya banyak itu ndak masalah, karena banyak orang yang hutangnya banyak. Semakin banyak hutangnya itu biasanya pekerjaannya semakin bagus, karena berani hutang banyak itu karena dia bisa nyaur banyak.
Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia. Termasuk fitnah dunia adalah nek kumpulan neng diwae dinggo kalahan, dinggo contoh sing elek-elek. Itu termasuk fitnah dunia. Nah, fitnah akhirat itu apa? Fitnah akhirat itu ya siksa kubur, siksa akhirat. Loh. Minta perlindungan dari 4. Yang 3 itu urusan akhirat. Minta perlindungan dari siksa kubur, dari siksa neraka jahanam, dan ketiga dari fitnah akhirat. Fitnah akhirat itu juga mendapat siksa itu. Yang terakhir, minta perlindungan kepada Allah dari bertemu Masihid Dajjal, bertemu dengan Dajjal. Dajjal sekarang belum ada, karena munculnya Dajjal itu merupakan tanda-tanda kiamat kubro. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat ini kita alhamdulillah, meskipun Dajjal yang model Dajjal sekarang ini kan banyak. Jadi ada orang-orang yang kalau kita melakukan kebaikan ikut diojo-ojoi, dipaidu, diece. Itu termasuk tipologi dajjal kecil. Karena itu para jamaah sekalian, monggo nanti kalau yang belum bisa atau belum hafal doa itu, mungkin tanya putra atau cucunya. Tetapi kalau panjenengan pengen menghafalkan, membaca Arab sulit, nanti insya Allah Ustadz Saifullah akan bersedia menuliskan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadisnya beberapa versi, tetapi intinya berlindung dari 4 hal tersebut. Itu diamalkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jamaah sekalian yang berbahagia, monggo setiap waktu, setiap saat panjenengan tidak hanya mendidik diri sendiri, tetapi putra putri panjenengan. Monggo yang masih kecil dilatih puasa.